Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Apakah benar hari Jumat tanggal 15 Ramadan, esok hari, pas pertengahan Ramadan tahun 1441 Hijrah, akan ada asteroid yang menabrak bumi sehingga menghasilkan satu benturan yang dahsyat, yang dari situ persoalan kedua muncul, menyebabkan duhan, ya, yang menghadirkan rentetan peristiwa-peristiwa dan nestapa-nestapa yang mendalam. Dari dua unsur ini kita akan cek terkait dengan apakah benar informasi asteroid akan datang dan menabrak bumi esok hari. Maka untuk mengecek ini kita kembalikan kepada kaidah Al-Quran, tanyakan kepada pakar di bidangnya, ilmu yang terkait dengan asteroid, ilmu yang terkait dengan benda-benda langit. Maka ini, mohon maaf sekali lagi, bukan objek kajian dari para ustadz, yang apalagi spesifik membahasanya hukum-hukum turunan fikih ibadah saja, atau fikih muamalah saja, tapi kita mesti cross-check ini, informasinya dengan menurunkan pada golongan orang-orang yang memang spesifik mempelajari bidang astronomi. Baik, kita harus lihat di bidang kajian nanti, astronomi, cabangnya nanti ada planetologi, atau ilmu yang terkait dengan planet, atau ilmu keplanetan. Ya, objek bahasan dari sini diantaranya asteroid, ya, atau disebut dengan planetoid, atau planet minor, ya istilahnya. Lembaganya kita cek, karena bukan Ustadz Adi Hidayat, bukan UAH yang berwenang di sini. Ya, kita harus cek memang yang pakar, astronom-astronom yang mengkaji persoalan ini. Maka kita punya lembaga otoritatif, LAPAN misalnya, ya, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, ya, ada Observatorium Bosca di Bandung, ya, ada NASA di Amerika dengan bidang khususnya misalnya Xenios, ya. Nah, ini kita coba gali. Karena saya bukan bidangnya di sini dan ini lembaga otoritatifnya, sekarang coba kita biasakan buka informasi yang disampaikan oleh LAPAN seperti apa, demikian Bosca, demikian juga dengan NASA dengan bidang spesifiknya yang membahas tentang persoalan-persoalan antariksa, khususnya benda-benda langit yang terkait erat dengan pendekatannya ke bumi. Yuk, pelan-pelan kita simak informasi dari lembaga-lembaga ini, karena saya khawatir begini, jangan-jangan mereka aja tenang-tenang saja gitu. Mereka yang tahu tentang, mohon maaf, tentang planet-planet, tentang antariksa, mereka santai-santai aja. Jadi sebagai bahan pengetahuan diinfokan, kok kita yang kurang pengetahuan di bidang, yang bukan pakar jadi heboh gitu. Ya, mari kita lihat dulu ya, bismillah, pelan-pelan. Ya, mohon izin supaya kita belajar bersama. Ini saya telah turunkan keterangannya berdasarkan sumber baik dari LAPAN ataupun juga dari NASA. Saya telah turunkan ini data-datanya dan nanti kita coba turunkan bersama. Ya. Asteroid yang diduga besok itu akan mengarah mendekat ke bumi. Ya, ini bahasa yang mungkin paling enak untuk bisa didengar. Mengarah mendekat ke bumi. Ya, jadi bukan konteksnya membentur gitu ya, membentur apalagi menabrak ya. Nah, ini disebutkan oleh para ahli di LAPAN, Bosca, juga NASA. Ini asteroid 2016 HP6 ya, 2016 HP6 HP6 ini namanya. Jadi nanti ada banyak asteroid yang diidentifikasi, yang bahkan dari sejarah ke belakang pernah juga diurutkan dan untuk memudahkan diberi nama ya. Misal nanti di tanggal 9 September, 14 September tahun lalu, ya ada juga kan yang mendekat ke arah bumi. Kemudian nanti di bulan Mei yang 2018, seingat saya juga ada juga. Ini jenisnya sama, yang 2018 dengan ini. Nah, ini yang hari Jumat, ya teman-teman, esok hari, yang diidentifikasi mendekat ke bumi. Nah, ini jenisnya. Lalu bagaimana datanya? Ya, pertama kecepatan itu 5,72 km per detik per second, ya, per second. Jadi 5,72 km per second, ya. Baik, pelan-pelan.
Yang kedua, waktu yang mendekati bumi, waktu universalnya, ya, universal time-nya, UT, itu ada pada hari Kamis, hari ini, pukul 21.48, tapi universal time, ya. Karena sifatnya universal time, maka kemudian ini kalau kita arahkan ke waktu Indonesia bagian barat, maka setidaknya jamnya akan serupa dengan jam 4.48 pada hari Jumat. Jumat subuh. Ya, tanggal berapa? 8 Mei 2020, bertepatan dengan 15 Ramadan. Baik. Jadi kalau kita katakan ada asteroid diidentifikasi asteroid 2016 HP6 dan kemudian punya kecepatan 5,72 km per second, ya, dia mendekati bumi pada hari Kamis pukul 21.48 universal time, waktu universal, atau hari Jumat, ya, subuh jam 4.48 waktu Indonesia bagian barat, bersamaan dengan 15 Ramadan. Wah, ini bagaimana nih? Nabrak nggak kira-kira? Ya. Belum selesai informasinya. Kita turunkan dulu informasi dimaksud supaya lebih bisa sempurna dan kita bisa pahami dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita lihat. Ini baru 2. 3. Jaraknya, walau kecepatannya 5,72 km per second, tapi jaraknya dari bumi 1,66 juta kilometer. Bayang nggak? Silakan ukur. Paling gampang gini, ngukurnya 4,3 kali jarak bumi ke bulan. Jadi Anda bayangkan nggak? Bulan saja yang berotasi ke bumi tuh. Muter. Tandai nanti pasang surut, ya, gelombang yang ada di laut, pasang. Bisa kelihatan putar. Menentukan nanti dalam bulan Hijriah. Apakah 29 hari, 29,5 dibulatkan ke 30 atau ditarik ke 29. Itu kan berdasarkan nanti bulan. Ya, Hijriyah, Qamariyah namanya. Baik, Anda bisa bayangkan bulan saja yang berputar, nggak pernah kita khawatirkan nabrak bumi. Ini ada benda jaraknya 4,3 kali bulan. Ke bumi 4 kali lebih dari bulan. Ya, detilnya 1,66 juta kilometer. Dan Anda jadi heboh gitu. Ya, saya ambil tadi, mohon maaf, di logika sederhana saja. Bulan, ya, setiap hari, malam, alhamdulillah kita bisa amati dalam waktu-waktu yang terang khususnya, punya jarak dengan kita. Dia berotasi ke bumi, ya. Alhamdulillah nggak pernah nabrak bumi, dan kita nggak pernah khawatir. Ada benda sekarang 4 kali jaraknya lebih jauh dibandingkan jarak bulan ke bumi, 4 kali lebih jauh. Ya, dan Anda khawatir benda itu nabrak bumi, kenapa nggak Anda khawatirkan bulan? Yes. Baik, ini data yang disampaikan oleh NASA, dari LAPAN, dari Boska, dan sejenisnya. Baik, yang paling menarik begini. Ini asteroid, ya, 2016 HP6 ini, 2016 HP6, ini pernah juga mendekati bumi, teman-teman. Yang tadi saya sebutkan, 13 Mei ini, bulan Mei, 13 Mei 2018, tepat teman-teman, 2 tahun yang lalu. Jadi sekarang sebetulnya fase dia yang kedua. Ya, mau masuk ke kita itu mendekati ke arah bumi, fase yang kedua. 2 tahun setelah periode 13 Mei. Ya, 2018, sekarang tepat 8 Mei 2020 mau mendekat. Cuma yang paling menarik, waktu 13 Mei itu jaraknya 831.000. 831.000 tepatnya 672 kilometer. Saya mau tanya pada Anda, kenapa yang waktu Mei 800.000 sekian Anda tidak khawatir? Sekarang ketika jaraknya makin jauh, 1 juta sekian, kenapa pada heboh mau kiamat? Baik, disinilah pentingnya kita mengamalkan isi Al-Quran secara benar. Oke, ini poinnya. Dan yang paling menarik, data dari LAPAN mengatakan, ini sulit untuk diamati. Tidak dapat diamati. Ya, magnitudonya, besarnya, jaraknya, segala rupanya sulit diamati. Tahunya udah lewat saja. Nah, ini keterangan LAPAN, bukan keterangan di Hidayat. Ini keterangan LAPAN, Boska, kemudian juga dari NASA. Bahkan, nah ini nih, tidak berbahaya. Ya,
Zero potential hazard. Nol. Potensial bahayanya nol. Artinya apa? Jadi dari lembaga yang otoritatif, baik NASA, kan? Kemudian juga ada LAPAN, ada WOSCA, dan tentunya juga di Eropa punya, negara-negara lain juga punya. Yang paling menarik, mereka tidak pernah menyimpulkan bahwa benda itu, asteroid 2016, HV6 itu, akan membentur dengan bumi. Ini analisis lembaga otoritatif. Karena itu saya tidak melihat satu gejolak di media misalnya, ya baik sifatnya online ataupun yang lain yang berisi media-media yang otoritatif untuk mengabarkan berita. Saya tidak melihat di Amerika ada heboh misalnya, di Eropa ada heboh, atau tetangga-tetangga kita ada heboh. Kan orang Islam itu bukan di Indonesia saja, di Arab banyak orang Islam. Saya sebelum membahas ini, saya coba klik dengan bahasa Arab, ya, ad-dukhan, ya, saya katakan ad-dukhan fi muntasaf Ramadan, ya, dukhan di pertengahan Ramadan, ya, tahun 2020 Masehinya 1441 Hijriahnya. Nggak ada berita, yang keluar malah hukum rokok. Bagaimana hukum rokok? Dukhan kan dalam bahasa Arab juga asap rokok, ya. Di tadkhin tuh merokok, dukhan tuh rokok. Maka yang keluar malah hukum rokok. Jadi Anda bayangkan gitu, ya, orang Arab santai-santai aja. Ya, yang di Eropa santai-santai, di Amerika sampai. Kenapa di Indonesia jadi pada sibuk? Nah, ini saya ingin kembalikan kepada aspek ilmiahnya dulu. Jadi kalau ada kekhawatiran bahwa rangkaian akan ada tabrakan, akan ada ini, akan ada itu, saya kira itu satu reaksi yang berlebihan, ya, dan menurut saya hal demikian ada baiknya untuk kita koreksi kembali, sehingga dengan itu lebih menjadikan kita umat yang berilmiah, umat yang berilmu, dan ilmunya disandarkan pada keterangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini bagian yang pertama. Jadi kita mendudukan sesuatu sesuai dengan akurasi informasinya. Di sini pun saya mengatakan saya bukan pakar di bidang astronomi, karena itu saya merujuk keterangan para astronom dari lembaga-lembaga yang terpercaya atau otoritatif. Nah, tinggal persoalan yang kedua. Kita lihat, kembalikan ke awal, mohon maaf, bismillah. Ini saya pakai flip chart ya untuk hari ini supaya memudahkan dibolak-baliknya. Dukhan. Ya. Allahu Akbar. Teman-teman, apa itu dukhan? Apa kaitannya dengan 15 Ramadan? Ya kan? Kemudian, apa dampak-dampaknya? Dan lebih penting, dari mana sumbernya? Itu yang paling utama. Nah, maka dalam konteks ini, saya ingin coba batasi dulu. Dukhan memang benar dimasukkan pada satu di antara 10 tanda-tanda yang sangat spesifik tentang akan mendekatnya atau terjadinya kiamat. Bahkan jelas turun surahnya langsung, Allah berikan keterangan surah Ad-Dukhan. Ya, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Ya, berhati-hati, semakin mendekat nih. Ya, khususnya nanti pada saat langit mulai mendatangkan satu asap, dukhan, asap yang nyata. Ya, dan banyak tafsiran di situ. Ya, bahkan Imam Al-Qurtubi memberikan 3 tafsiran utama. Ya, beliau mengutip keterangan para sahabat, ada yang mengatakan ini dukhan pertanda kiamat akan tiba. Ada tafsiran-tafsiran lain, ada tafsiran-tafsiran berbeda, tapi umumnya kebanyakan sepakat itu adalah asap tanda kiamat, yang asap ini bukan asap yang dihasilkan dari satu fenomena-fenomena di bumi. Ya, tapi memang spesifik turun dari langit. Makanya kalimat Qur'annya, ya, yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Pada hari saat langit mendatangkan asap yang menutupi wilayah-wilayah bumi sehingga gelap, padat, sesak, dan seterusnya, dan berlangsung dalam periode yang cukup lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.